Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giantoro SPDI dari SMP Negeri 3 Sologoimo, mahasiswa PPG Daljab Kemenak tahun 2025, LPT Karat UIN Raden Mas Said Surakarta, ingin menampilkan video pembelajaran kelas 8 dengan materi sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran yang selanjutnya, yaitu dari sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Ya. Tapi sebelumnya nanti akan saya absen dulu untuk kehadiran kalian. Abila, Hadir. Aisyah, Hadir. Rafi, Amabel, Hadir. Aminah, Hadir. Andika, Bella, Gresita, Hadir. Bima, Bintang. Siapa? Suci. Kenapa Suci? Mari kita doakan ya, semoga Suci yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa kembali aktivitas di sekolah kita seperti biasanya. Al-Fatihah. Berdoa buat kelasnya. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, doa mulai. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, satu dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya. Untuk pembelajaran kita hari ini dengan materi sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Nanti kalian diharapkan satu bisa memahami makna dari sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan bisa mengetahui tata cara bagaimana tata caranya sholat jenazah, sholat istisqa, dan sholat gerhana. Yang ketiga, nanti kalian bisa mempraktekkan ya, masing-masing anak
bagaimana caranya sholat perdana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Untuk asesmen awal nanti ada 10 nomor ya, ada 10 nomor dikerjakan masing-masing nomor 10 detik, ada 20 nomor dikerjakan masing-masing 5 detik ya, 5 detik langsung dikerjakan. Saya ingin mengetahui kemampuan kalian berapa untuk mengetahui tentang materi tersebut. Masih banyak yang belum paham tentang sholat jenazah, sholat gerhana, sholat istisqa, maka kita akan bahas hari ini. Sebelumnya akan saya bentuk kelompok dulu ya. Saya bentuk kelompok menjadi 6 kelompok. Nanti kalian ambil nomor pembiayaan di sini. Nanti duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti ambil langsung duduk dulu di tempat kalian. Nanti kalau sudah saya suruh pindah tempat, nanti kalian langsung gabung ya. Kelompok 1 sini, kelompok 2 di situ, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sini ya. Oke, silakan satu-satu mulai dari Andika. Langsung di semuanya ambil. Terus gantian. Langsung kalian membentuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya. 1, 2, 3 langsung membentuk kelompok. Saya juga untuk yang pertama, kalian lihat dulu tayangan yang saya tampilkan di video ini terjadi di malam atau siang hari? Di siang hari. Jadi kejadiannya apa? Dan kita umat Islam nanti disunahkan. Anda mau tahu sholat Islamnya hujan, biar dengan niat kemudian dilaksanakan sebagaimana sholat id. Jumlahnya 2 rakaat. Pada rakaat pertama kita takbir 7 kali. Pada rakaat kedua kita takbir sebanyak 5 kali. Kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat Al-A'la. Dan rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Ketiga,
Setelah sholat, diteruskan dengan khutbah. Keempat, dipimpin imam yang menghadap kiblat sambil mengadahkan kedua tangan memohon agar Allah menurunkan hujan. Semua siswa melakukan sholat jenazah dipimpin oleh Pak Guru Amir. Perlu diperhatikan tentang posisi imam di hadapan jenazah. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki. Sedangkan posisi imam sejajar dengan perut jenazah jika jenazah itu perempuan. Sholat jenazah diawali dengan bacaan niat. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Teman-teman, sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir ya. Takbir yang pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah takbir kedua, Kemudian perhatikan ceritanya masing-masing kelompok ya. Kalian nanti menuliskan di situ hasil tentang pengamatan kalian. Ya sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama tadi tentang apa, yang kedua apa, dan yang ketiga apa. Kalian tuliskan di situ. Ya, tulisan di situ. Kemudian hasilnya nanti dipresentasikan, disampaikan ke teman-teman yang lainnya. Kita bertukar pengalaman ya dari A, B, C, kelompok 1, 2, 3. Nanti mungkin berbeda pandangan atau berbeda pendapat, nanti bisa disampaikan. Oke? Nah sekarang kalian bisa kerjakan, bisa tulis tentang video yang saya tampilkan tadi itu mengenai apa. Kasih nomor. Video pertama tentang apa, kedua apa, ketiga apa. Ditulis di lembar kertas yang sudah saya sampaikan tadi. Kalian bermusyawarah, berkolaborasi ya dengan teman-teman satu kelompok ya untuk menentukan video tadi tentang apa, kemudian video tadi tentang apa, sholat apa, kemudian bagaimana caranya melakukannya dan kapan dilakukan. Dia ada 3 ya, tentang apa, kemudian bagaimana cara melakukannya dan kapan kita melaksanakannya. Ya, gitu ya. Oke, bisa dikerjakan mulai sekarang. Diskusi sama teman-teman satu kelompok, berkolaborasi. Nanti kemudian tunjukkan dari satu masing-masing kelompok kalian, nanti 1 orang untuk presentasi di depan ya. 1 orang. Bisa membuka materi yang sudah ada yang sudah dikasihkan di LKS atau bahkan kalian bisa membukanya. Dua menit lagi. Langsung nanti kita presentasi masing-masing kelompok.
Ayo yang sudah selesai bisa mengajari kelompoknya berarti kelompok 3. Langsung di sini aja Mas. Ya dengarkan dari presentasi dari kelompok 3 ya hasil dari diskusi kalian. Ya, baik. Berjajar dengan terus. 3. Takbir 4 kali. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Membaca sholawat Nabi. 6. Mendoakan jenazah. Video kedua, sholat istiqomah. 4. Rukuk. 5. Duduk kembali. Setelah itu rukuk kedua. Selanjutnya iktidal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3 tentang sholat jenazah, sholat istiqomah, dan sholat gerhana. Pertama, sholat jenazah. Sholat jenazah adalah salah satu di antara 4 kewajiban seseorang muslim atas muslim lain yang meninggal dunia. Cara pelaksanaan sholat jenazah: 1. Niat, berdiri, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ilham, membaca sholawat atas Nabi Muhammad setelah takbir kedua, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Sholat istiqomah adalah sholat sunnah untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut cara pelaksanaan sholat istiqomah. 1. Kelompok siapa yang ingin bertanya dulu? Bisa acungkan jari. Ya. Tanya. Apa perbedaan sholat fardu dengan sholat gerhana? Apa perbedaan sholat fardu dengan sholat gerhana? Siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangan. Coba, tadi. Sholat gerhana dilaksanakan pada saat terjadi gerhana seperti gerhana bulan atau matahari. Sedangkan sholat fardu 5 kali dalam 1 hari. Benar apa salah kira-kira? Ya, kita tunggu dulu jawaban yang kedua. Coba. Ya. Perbedaannya yaitu di dalam rukuknya dan bacaan Al-Fatihah beserta surat pendek. Dalam sholat fardu rukuknya 1 kali setiap rakaat. Tetapi dalam sholat gerhana ada 2 kali bacaan Al-Fatihah dan bacaan surat pendek. Oke. Terus ada lagi yang menjawab? Tidak. Tentang sholat perbedaan sholat gerhana. Sholat gerhana memakai kurban sebelumnya sholat fardu tidak. Oh gitu. Ya. Oke, terima kasih. Dan langsung saya jelaskan. Ada lagi yang bertanya? Cukup ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan itu akan saya bahas. Ya, akan saya bahas di sini. Perhatikan dulu, biar nanti kalian paham. Dan nanti ketika ada asesmen akhir, ya, refleksi, nanti kalian bisa post testnya, nanti kalian bisa mengerjakan. Oke, bisa diperhatikan dulu. Ya. Kita bahas yang pertama adalah materi tentang sholat gerhana. Sholat gerhana itu adalah sholat yang dikerjakan ketika terjadi gerhana. Ya. Gerhana ada 2 macam, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Kalau gerhana bulan itu namanya kusuf atau namanya sholat gerhana itu namanya kusuf faid. Kalau sholat gerhana bulan namanya kusuf, kalau gerhana matahari namanya kusuf. Perbedaannya di cahaya saja. Kemudian waktunya pelaksanaan sholat gerhana, ya, sholat gerhana bulan maupun matahari itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya. Sunnah muakkad adalah sunnah yang dikukuhkan. Kalau bisa ikut sholat jenazah, sholat gerhana. Kemudian hukum sholat gerhana sudah jelas dijelaskan oleh hadis. Kemudian tata cara sholat gerhana ini perlu dipahami ya. Sholat gerhana beda dengan sholat fardu seperti yang disampaikan Ferdi tadi, Eka Tikan dan Abdillah. Itu jawabannya benar. Sholat gerhana itu dilakukan 2 rakaat dengan menggunakan khutbah. Ya, dengan menggunakan khutbah. Pelaksanaannya bagaimana? Berbeda dengan sholat fardu.
Kalau sholat fardu setiap rakaat cuma 1 kali ruku dan 1 kali Fatihah setiap rakaatnya. Tapi kalau sholat gerhana itu kita menggunakan 2 kali ruku dan 2 kali bacaan Fatihah dan juga surat pendek. Setiap rakaatnya ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian urutan atau aturan sholatnya itu sama, setelah itu sama. Ya, urutannya sama. Cuma perbedaannya hanya di rakaat atau takbiratul ihram yang awal. Pada musim kenapa nggak musim hujan? Karena sudah hujan. Ya. Karena sudah hujan. Berarti intinya adalah sholat istiqomah itu dilaksanakan ketika musim kemarau agar diturunkan hujan. Hukumnya apa? Sama, adalah sholat jenazah. Ada pertanyaan dari teman kalian, Pak, bagaimana kalau ada tangga kita atau orang? Apa tanda sakaratul maut? Biasanya itu orang itu kalau sakaratul maut, kalau dalam keadaan sakit biasanya itu pandangannya kabur. Ya, kemudian yang kedua itu biasanya di matanya itu keluar seperti air mata ya, berkaca-kaca matanya. Kemudian matanya itu agak kabur, agak bingung, berarti dia itu sedang sakaratul maut. Ya, makanya dibisikkan kalimat dari Allah supaya nanti ruhnya itu lepasnya itu mudah. Ya. Nah, baru kalau setelah mendengar kalimat apa itu mendengar dia itu meninggal, baru mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi innalillahi sih baru sakaratul maut sudah innalillahi. Apalagi sudah baru sakaratul maut surat jenazah kayak gitu. Bedanya kelompok 3 sudah, kelompok 1 Oke, terima kasih. Nah, sekarang untuk menghilangkan kepenatan kita, kasnya coba tutup dulu ya kasnya. Bukunya kasnya ditutup semuanya. HP-nya disebutkan. Kita SBK ya ini ya. Semangat, jangan ngantuk. Ingat-ingat ya. Cluenya adalah sakit. Kita memegang perut sakit, gitu ya. Sakit memegang perut, kemudian sikut memegang sikut, kemudian sikat itu diambil. Ya. Bisa dimengerti? Ingat punya sakit kita pegang perut, sikut pegang sikut, sikat ambil. Nanti ya, punya itu ya. Oke. Sakit, siku, sakit, siku, sakit, siku, sakit, sikat. Yang terakhir yaitu kalian akan saya kasih tugas ya, sesuai nanti dikerjakan sesuai dengan LKPD yang saya berikan, dikerjakan ada 10 pilihan ganda dan ada 5 isi, dikerjakan masing-masing siswa, bukan masing-masing kelompok ya, masing-masing anak mengerjakan. Saya ingin melihat kemampuan kalian dengan menggunakan LKPD yang saya berikan. Dan silakan dibagi dan dikerjakan. Ya. Dan silakan dibagi dan dikerjakan. Ya.
Sudah semua ya? Yang bilang sudah semua ya? Kita lihat hasilnya. Siapa yang paling tinggi ya? Coba kita lihat. Mila 3, Ferdian lagi. Ya, tepuk tangan untuk Ferdian. Ya, saya akan merefleksi hasil dari pembelajaran hari ini adalah pada sebelumnya kalian belum memahami tentang makna apa itu sholat sederhana, sholat istiqomah dan sholat jenazah. Alhamdulillah pada saat pembelajaran kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik, bahkan di LKPD pun juga baik, nilainya di kuisis yang saya sampaikan tadi, yang saya tanyakan di kuisis tadi, alhamdulillah nilai sudah mulai bagus, sudah ada peningkatan ya. Dari sebelum kalian menerima materi sama dengan setelah menerima materi berbeda, ternyata kalian sudah meningkat. Oke, terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita akan menyampaikan peningkatan ya. Dari sebelum kalian menerima materi sama dengan setelah menerima materi berbeda, ternyata kalian sudah meningkat. Oke, terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang depan kita mulai prakteknya bagaimana caranya sholat jenazah, sholat istisqa dan sholat gerhana. Nanti kita praktekkan bersama biar kalian memahami tata caranya dan aturannya bagaimana. Oke, seperti itu ya. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya ketua kelasnya mungkin untuk berdoa. Belum mengakhiri pelajaran kali ini, doa mulai. Wassalamualaikum